Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Syukur kita kepada Allah, kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah di atas nikmat iman dan Islam ini hingga akhir hayat kita. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada siang hari ini masih membahas kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas dua tema yang berbeda. Yang pertama itu kisah Nabi Dzulkifli, yang kedua yaitu kisah kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, yang pertama pembahasan kita adalah tentang Nabiullah Dzulkifli alaihi salam. Siapakah Nabi Dzulkifli ini? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Dzulkifli adalah anak daripada Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub itu punya anak namanya adalah Bishr bin Ayyub, yang kemudian beliau menugaskan Nabi Bishr ini sebagai pewaris dan melanjutkan tugas kenabiannya, yang kemudian beliaulah yang diyakini oleh beberapa orang sebagai Nabi Dzulkifli. Itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya bukan anaknya Nabi Ayyub, Nabi Dzulkifli, tetapi salah seorang di antara kaumnya Nabi Ilyasa. Nah, nanti kita akan bahas ada sebuah riwayat mengenai Nabi Dzulkifli ini yang berkaitan dengan kaumnya Nabi Ilyasa. Sebelumnya hadirin jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menceritakan tentang Nabi Dzulkifli alaihi salam di dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Yang pertama di dalam surat Al-Anbiya ayat 85-86. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berkata, wa Ismaila, Nabi Ismail, dan ingatlah yaitu kisah tentang Nabi Ismail, wa Idrisa, Nabi Idris, wa Dzulkifli, dan Nabi dan Dzulkifli, kullum minas sabirin, semuanya itu termasuk orang-orang yang sabar. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka itu di dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, sesungguhnya mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 85 sampai 86. Ada juga berkaitan dengan Nabi Dzulkifli, Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam surat Shad ayat 45 sampai ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur ibadina Ibrahim
wa Ishaqa wa Yaquba ulul aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indina laminal mustafainil akhyar. Wadhkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli kullum minal akhyar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan kepada manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa dan Dzulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Wa kullum minal akhyar, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi hadirin jamaah sekalian, dua ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Dzulkifli. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apakah Nabi Dzulkifli ini seorang nabi atau dia hanya orang soleh saja, dia bukan seorang nabi. Dalam ayat ini, ya khususnya yang pertama yang kita sebutkan, ya Allah memberikan pujian kepada Dzulkifli, ya, dan Dzulkifli disebutkan dengan berurutan dengan para nabi. Maka para ulama mengatakan, hadirin jamaah sekalian, ya, Dzulkifli ini adalah seorang nabi. Tetapi ada pendapat lain, yaitu pendapat Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Dzulkifli itu bukan seorang nabi, tetapi beliau hanyalah seorang yang soleh dan bijak serta adil. Ya, orang yang soleh, bijak dan adil. Jadi bukan seorang nabi. Walaupun jumhur, ya mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya Nabi Dzulkifli alaihi salam adalah seorang nabi. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir dan Ibnu Majih, ya, dan Ibnu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa Dzulkifli, ya, bukan seorang nabi menurut beliau, tetapi hanya seorang lelaki yang saleh. Dan ada juga riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim, ya, melalui jalur riwayat Daud bin Hindi dari Mujahid, ia berkata. Nah, ini kisah tentang Nabi Dzulkifli ini ada di dalam satu riwayat ini, yaitu ya tentang Nabi Ilyasa yang sudah di akhir hayatnya. Kemudian Nabi Ilyasa ingin mencari seorang pengganti yang bisa menggantikan beliau untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, ya, Nabi Ilyasa. Maka ketika itu Nabi Ilyasa bertanya kepada kaumnya, ya, siapa di antara kalian ini yang siap untuk aku uji untuk menanggung beban yang sangat berat ini? Dan Nabi Ilyasa kemudian memberikan 3 tugas. Yang siap 3 hal ini, maka dia akan diangkat untuk menjadi sebagai pengganti Nabi Ilyasa. Apa itu? Yang pertama, ya, tidak tidur. Yang pertama yaitu berpuasa pada siang hari. Yang kedua, bangun pada malam hari. Yang ketiga, tidak mudah marah. Pada siang harinya dia harus puasa, pada malam harinya dia harus bangun. Yang ketiga apa? Tidak mudah marah. Maka ternyata ada seseorang yang mengangkat tangan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Dzulkifli, Nabi Dzulkifli. Ya. Sampai orang-orang melihat semuanya kepada orang itu, karena pekerjaan ini sangat sulit, ya. Puasa di siang hari, beribadah di malam hari, tidak tidur pada malam hari, hadirin jamaah sekalian, dan tidak mudah marah. Ya. Sangat sulit pekerjaan ini. Kemudian ada seseorang yang angkat tangan, kemudian menyebabkan orang-orang banyak yang menoleh kepada orang itu.
Maka ternyata esok harinya ditanyakan lagi oleh Nabi Ilyasa, siapa di antara kalian, di antara rakyatnya ini, masyarakatnya ini, siapa di antara kalian yang sanggup untuk berpuasa di siang hari, ya, bangun pada malam hari, dan juga tidak mudah marah. Ternyata orang yang kemarin menunjuk tangan kembali lagi tunjuk tangan. Ya. Yang kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu menjawab, "Ya, aku sanggup." Maka akhirnya hadirin jamaah sekalian, ya, Nabi Ilyasa kemudian mengangkat orang ini sebagai pengganti beliau. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian iblis berkata kepada syaitan-syaitannya, ya, "Alaikum bi fulanin fa'ayahum dzalika." Ya, kata iblis, kalian harus goda orang itu. Ya. Maka ternyata setan-setan tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu untuk menggoda Nabi Dzulkifli. Akhirnya kata iblis, ya, "Da'uni wa iyyah." Ya. Maka kata iblis, sudah, biarkan aku saja yang menggoda beliau. Maka akhirnya iblis datang kepada Nabi Dzulkifli dalam bentuk fi suratin syaikhun kabir. Ya, dia datang dalam bentuk seorang lelaki tua. Datang syaitan dalam seorang lelaki tua kemudian berkata kepada Nabi Dzulkifli, ya, "Wahai ya Dzulkifli, saya ini mempunyai masalah dengan kaumku. Ya. Kaumku sudah berbuat zalim kepadaku. Dan dia datang ketika waktu siang hari, yang mana Nabi Dzulkifli tidurnya itu hanya di waktu siang hari itu saja. Jadi beliau tidak ada waktu tidur yang lain lagi. Dia hanya tidur qailulah, ya, tidur sedikit di siang hari, hadirin jamaah sekalian. Nah, setan ini sengaja dia datang untuk menggoda agar Nabi Dzulkifli marah. Ya, dia biar bisa menggoda Nabi Dzulkifli. Maka datanglah dia di waktu siang hari ketika Nabi Dzulkifli tidur. Maka dia menggedok rumah Nabi Dzulkifli mengatakan, "Wahai ya Dzulkifli, aku ini seorang tua yang memiliki masalah dengan kaumku. Mereka sudah berbuat zalim kepadaku." Kemudian akhirnya setan ini, ya iblis ini kemudian bercerita panjang menyebabkan waktu tidur Nabi Dzulkifli yang sedikit itu habis, ya, tidak memiliki waktu tidur. Maka kata Nabi Dzulkifli, "Nanti sore kamu datang ke majelisku. Silakan engkau datang ke majelisku, nanti aku akan selesaikan masalahmu." Akhirnya setan itu pergi, akhirnya Nabi Dzulkifli tidak tidur. Ya. Sore hari ketika Nabi Dzulkifli, ya, duduk di majelisnya, dia sudah tunggu mana orang tua yang ingin melaporkan tentang keadaannya. Ternyata orang tua ini tidak datang. Sampai di esok harinya ditungguin oleh Nabi Dzulkifli, nggak datang-datang juga. Kemudian hadirin jamaah sekalian, ternyata ketika Nabi Dzulkifli sudah mau tidur lagi di waktu qailulah ini, si setan ini tadi yang menyerupai, ya, iblis yang menyerupai kakek tua itu datang lagi mengganggu tidurnya Nabi Dzulkifli. Ya, kemudian dia mengedor, ya, kemudian Nabi Dzulkifli, "Siapa itu?" "Aku kakek tua yang kemarin melaporkan masalahku kepadamu." Kata Nabi Dzulkifli, "Aku sudah menunggumu dari kemarin sore. Kemana engkau? Kenapa tidak datang?" Ya, kata si kakek tua ini, "Wahai Nabi Dzulkifli, wahai Dzulkifli, ketahuilah bahwasanya kaumku itu adalah orang yang sangat buruk perangainya. Ketika mereka mendapatkan aku ingin melaporkan keadaan mereka kepadamu, mereka kemudian memberikan hak-haknya kepadaku. Tetapi ketika, ya, kemudian aku tidak jadi melaporkannya, kemudian mereka tarik lagi hak-haknya yang sudah mereka berikan kepadaku, hak-hakku yang sudah mereka telah berikan kepadaku." Kata Nabi Dzulkifli, nah 2 hari dia sudah terganggu tidur siangnya, tidak bisa tidur siang lagi. Kata Nabi Dzulkifli, "Kamu datang lagi nanti sore atau nanti malam, akan aku selesaikan lagi masalahmu." Pergilah orang tua ini, hadirin jamaah sekalian, dan ketika sore dan waktu malam Nabi Dzulkifli tunggu lagi. Mana orang tua yang ingin diselesaikan masalah, ternyata tidak datang juga. Sampai kemudian di hari yang ketiga, ya, ketika Nabi Dzulkifli ingin istirahat lagi,
Maka kemudian Nabi Zulkifli berkata kepada para keluarganya, tolong dijaga, ya. Jangan ada satu orang pun yang memasuki rumahku ini. Minta tolong jaga keluarganya. Karena kenapa? Ya, Nabi Zulkifli pengen istirahat karena 2 hari dia sudah tidak tidur meladenin si kakek tua ini. Maka beliau minta tolong dijaga biar tidak ada satu orang pun yang masuk ke rumah ini. Ternyata kakek tua itu datang lagi dan mendapatkan banyak keluarganya yang berjaga rumah Nabi Zulkifli. Kemudian beliau minta izin, ya, untuk, ya, saya sudah berjanji kemarin kepada beliau untuk bertemu. Kata keluarganya, enggak, kami enggak bisa. Kami sudah dipesan oleh dia untuk tidak menemui siapapun, ya, siapapun tidak bisa menemui beliau. Nah, karena kemudian keluarganya tidak mengizinkan, akhirnya si kakek tua ini pergi. Kemudian dia melihat, ya, ada satu lubang angin, dan akhirnya dia masuk melalui lubang angin itu dan mengedor masuk ke dalam rumahnya Nabi Zulkifli dan mengedor kamarnya. Ya, maka ketika Nabi Zulkifli bangun, ya, kenapa kok engkau bisa masuk ke sini? Ya, kata kakek tua ini, ya, bukankah aku sudah melarang keluargaku untuk engkau masuk ke sini, siapapun masuk ke sini, masuk ke rumahku. Ya, maka kata kakek tua itu, ya, aku tidak ada, memang aku tadi pengen masuk, tapi ternyata keluargamu tidak mengizinkan aku untuk masuk. Coba engkau lihat dari mana aku masuk. Maka Nabi Zulkifli langsung ke depan rumahnya, dilihat pintunya masih terkunci. Maka Nabi Zulkifli sadar, ini bukan manusia. Siapa engkau? Apakah engkau ini adalah musuhnya Allah? Ya. Maka kata iblis, ya benar, aku adalah iblis yang bertujuan untuk menggodamu agar engkau marah. Tapi ternyata aku tidak berhasil untuk menggodamu, ya, yang kemudian engkau tetap, ya, istiqomah untuk menjaga 3 hal ini, yaitu berpuasa di siang hari, kemudian tidak tidur di malam hari, dan tidak mudah marah. Dan akhirnya iblis melarikan diri dan Nabi Zulkifli kemudian, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan julukan Zulkifli, orang yang siap untuk memegang atau memikul sesuatu yang berat. Nabi Zulkifli artinya adalah, ya, Zulkifli, yaitu orang yang mampu untuk atau orang yang mempunyai kesanggupan untuk memikul tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Nah, itu tadi kisah mengenai Nabi Zulkifli alaihi salam. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada lagi satu kisah tentang tentang Al-Kifli, ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, ya, yaitu ada seseorang, kanal kiflu min bani Israel la yatawarra min dzambi amalihi fa'atatu imra'atun fa'ataha 60 dinaran, ya, yaitu seseorang dari kalangan Bani Israel yang dia ini tidak bersifat warok daripada dosa-dosa, ya. Maka suatu saat, ya, dia mendatangi seorang wanita dan kemudian dia memberikan 60 dinar bagi wanita tersebut, ya. Untuk apa? Agar dia bisa berhubungan dengan wanita ini. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika si laki-laki ini tadi, ya, sudah berada di atas perut wanita itu, sudah ingin melakukan hubungan suami istri, hadirin jamaah sekalian, ya, kemudian ternyata wanita ini menangis, ya. Maka kata orang ini berkata, ma yubkik, ya, apa yang membuat engkau ini menangis? Aakrah tiki, apakah engkau membenci aku? Qala la walakin hadza amalum lam a'malahu. Ya, tapi kata dia, ya, aku ini belum pernah melakukan perbuatan ini walaupun sekali. Ya. Kemudian dia bilang, kenapa kok engkau mau sedangkan engkau belum pernah berbuat hal ini sama sekali? Ya, dia bilang, aku terpaksa. Aku mempunyai kebutuhan yang harus aku penuhi dan aku nggak bisa lagi cari dari mana uang itu aku dapatkan. Terpaksa aku melakukan hal ini. Ya. Maka kemudian, ya, si laki-laki ini tadi kemudian berdiri dari tempat tidurnya, kemudian uang dinar itu diberikan kepadanya,
ya kemudian dia berkata, pergi engkau dan bawa uang ini, dan dia berjanji, ya wallahi la ya'sillahi al-kifli abadan, ya demi Allah aku tidak akan pernah ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata min lailatihi fa asbaha maktuban ala babihi qad ghafarallahu lil kifli. Maka ternyata malam itu ketika dia tidak mau berzina tadi dan dia sudah berjanji tidak mau bermaksiat kepada Allah, Allah cabut nyawanya, dia meninggal dari dunia. Fa asbaha maktuban ala babihi, kemudian ternyata ada tulisan di atas pintunya. Apa itu? Qad ghafarallahu lil kifli, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya al-kifli. Nah hadirin jamaah sekalian, ada juga riwayat seperti ini di dalam kitab Sunan Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad, ya hadis ini. Tapi hadirin jamaah sekalian, hadis ini juga dipertentangkan oleh para ulama. Dalam masalah sanad ada yang mempermasalahkan, ya karena ada seorang perawi yang tidak dikenal ya di dalam sanad, yaitu yang bernama Sa'ad, ya. Orang ini tidak dikenal oleh para ahli hadis. Itu yang pertama. Toh kalaupun hadis ini sahih, tetapi yang dimaksud dengan hadis ini bukan Nabi Dzulkifli yang kita ceritakan tadi, karena namanya adalah Al-Kif, bukan Dzulkif, bukan Dzulkifli. Jadi ini kisahnya berbeda dengan Nabi Dzulkifli yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ada riwayat yang menceritakan tentang Al-Kifli ini, tapi dia bukan Nabi Dzulkifli. Itulah singkat cerita tentang Nabi Dzulkifli alaihi salam. Intinya hadirin jamaah sekalian, Nabi Dzulkifli itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau seorang nabi, ada yang mengatakan beliau hanya orang soleh saja, ya. Dan hadirin jamaah sekalian, ada yang berpendapat beliau anaknya Nabi Ayub, dan juga ada yang berpendapat beliau adalah salah seorang pengikut daripada Nabi Ilyasa, yang kemudian Nabi Ilyasa alaihi salam memberikan tugas beliau ya 3 hal, dan beliau menggantikan Nabi Ilyasa di dalam mengurusi masyarakatnya yang sudah kita bahas tadi. Itulah tentang Nabi Dzulkifli, beberapa riwayat, dan memang kisah tentang Nabi Dzulkifli ini tidak banyak di dalam riwayat-riwayat, hanya sedikit saja. Itu sedikit kisah tentang Nabi Dzulkifli. Kemudian hadirin jamaah sekalian, pembahasan kita pada siang hari ini tentang umat-umat yang dibinasakan secara massal, ya. Umat-umat yang dibinasakan secara massal. Hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, umat-umat terdahulu Allah tidak pernah menghancurkan umat seluruh dunia ini. Mati semuanya seluruh dunia ini kecuali di zaman Nabi Nuh. Ya, jadi di zaman Nabi Nuh itu semua manusia mati kecuali yang naik kapal Nabi Nuh saja, sisanya. Maka setelah itu habis semua keturunan, habis semua manusia kecuali yang ada di kapal Nabi Nuh. Kemudian dari anak 3 Nabi Nuh itulah beranak pinak hadirin jamaah sekalian, dan kemudian menjadi manusia secara keseluruhan. Itu ya. Nah hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah juga tidak pernah lagi menghancurkan satu kaum secara hancur. Jadi setelah Nabi Nuh, ya itu kan hancur semua Nabi Nuh. Setelah itu Allah cuma menghancurkan satu kaum saja. Tapi hadirin jamaah sekalian, ya setelah diturunkan Taurat, Allah tidak pernah lagi menghancurkan kaum-kaum tersebut secara keseluruhan. Jadi kisah tentang ya penghancuran Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum itu terjadi sebelum Allah turunkan Taurat kepada Nabi kita Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya ya telah kami berikan kepada Musa ya Alkitab mim ba'di ma ahlaknahul qurunal ula, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu. Ya, jadi hadirin jamaah yang rahmati Subhanahu wa taala, sebelum itu setelah turunnya Taurat enggak ada lagi Allah menghancurkan satu kaum, enggak.
Tapi sebelum turunnya Taurat, ada beberapa kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran dan kemungkaran mereka, ya, yang mereka perbuat, hadirin jamaah sekalian, kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah kita pernah bahas, ya, kaum Ad, ya, kaum Tsamud dan kaum Madian serta kaum Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum Ad kaumnya Nabi Hud, kaum Tsamud kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Madian kaumnya Nabi Syuaib, kemudian kaum Sodom yaitu kaumnya Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas pada pembahasan sebelum-sebelumnya tentang para nabi ini. Hari ini kita akan membahas dua kaum yang Allah ceritakan dalam Al-Quran juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Ashabul Ras, penduduk Ras. Yang kedua yaitu Ashabu Yasin, penduduk Yasin, atau penduduk yang Allah ceritakan kisahnya di dalam surat Yasin. Qissatu qaumu Yasin, kisah tentang kaum yang Allah ceritakan di dalam surat Yasin. Yang pertama yaitu Ashabul Ras, ya, kaum atau penduduk Ras. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Ashabul Ras ini ada di dua tempat. Yang pertama yaitu suratul Furqan ayat 38 dan 39, yang kedua yaitu surat Qaf ayat 12 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'ada wa thamud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahul amthala wa kullan tabbarna tatbira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa 'ad dan kaum 'ad, wa thamud dan kaum Tsamud dihancurkan ini semua oleh Allah, ya. Wa ashabur ras dan penduduk Ras, wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Wa kullan darabna lahul amsal, dan semuanya itu kami jadikan sebagai permisalan-permisalan. Wa kullan tabbarna tatbira, dan kami telah hancurkan mereka itu sehancur-hancurnya. Tentang ashabul ras. Kemudian di dalam surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, kazzabat qablahum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa tsamud, ya. Sebelum mereka, ya, Allah sudah menghancurkan, sebelum mereka telah mendustakan, yaitu kaum Nuh wa ashabur rasi, dan penduduk Ras, wa Tsamud dan penduduk Samud, wa Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut, ya, dan kaum Ad dan Fir'aun wa ikhwanu Lut, ya, dan saudara-saudaranya Lut, wa ashabul aikati wa qauma Tubba, ya, dan penduduk Aikah dan kaum Tubba. Kullun kadzabar rusulu fa haqqa wa'id, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, fa haqqa wa'id, mereka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Ashabul Ras ini salah satu kaum yang dihancurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu penduduk Ras? Di sini ada beberapa riwayat siapa itu penduduk Ras, hadirin jamaah sekalian, ya. Penduduk Ras adalah dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas bahwasanya penduduk Ras adalah kaum yang menempati salah satu perkampungan di antara beberapa perkampungan kaum Tsamud. Ya. Al-Hafiz Al-Kabir Abul Qasim bin Asakir menyebutkan, ya, Imam Ibnu Asakir, ya, menyebutkan di dalam kitab Tarikh Dimashq, ya, ketika menceritakan tentang pembangunan kota Damaskus, Dimashq atau kota Damaskus, ya, bersumber dari kitab tarikhnya Abu Qasim bin Abdullah bin Abdullah bin Jarrad dan lainnya, bahwa penduduk Ras itu berada di wilayah Hadur. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang bernama Hanzalah
bin Safwan kepada mereka, namun mereka mendustakan dan membunuhnya. Setelah itu Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh dan anaknya yang termasuk penduduk Ras segala pindah dan singgah di Al-Ahqaf, bukit pasir. Nah, jadi Ashabul Ras ini dalam riwayat Ibnu Jarir tadi bahwasanya Ashabul Ras ini sebelum adanya kaum Tsamud. Sebelum adanya kaum Ad. Kaum Ad adalah kaum yang juga dihancurkan oleh Allah, bapak moyangnya yaitu Nabi Saleh. Ya. Jadi Nabi Saleh itu kaumnya namanya Ad, keturunan daripada Ad bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Ya. Mereka ini kemudian tinggal di Al-Ahqaf, ya, satu daerah di dekat Hadramut, perbatasan antara Hadramut dan Oman. Hadirin jamaah sekalian, itu namanya ada satu kawasan Al-Ahqaf. Nah, mereka ini adalah kaum Ad. Nah, kaum Ras ini sebelum mereka. Jadi ketika mereka dihancurkan, Ad bin Aus tadi kemudian pindah ke Al-Ahqaf karena dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah pun membinasakan penduduk Ras, adapun mereka yang tersisa kemudian menyebar ke seluruh negeri Yaman hingga akhirnya mereka menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian kaum Ad ini juga ya tinggal di Al-Ahqaf, kemudian Allah mengutus Hud bin Abdullah bin Ribah bin Khalid bin Jalud bin Ad, ya, kepada kaum Ad, yaitu anak keturunan Ad yang berada di Al-Ahqaf, ya. Selanjutnya mereka mendustakannya sehingga Allah membinasakan mereka. Jadi kaum Ad juga kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya kaum Ras ini adalah, ya, satu kaum sebelum kaum Ad, ya, yang mana mereka ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendustakan nabi mereka yang bernama Hanzalah bin Safwan. Ada juga hadirin jamaah sekalian yang mengatakan, ya, bahwasanya Ras adalah sumur yang berada di Azerbaijan. Ya, jadi Ras adalah sumur yang berada di Azerbaijan. Ya. Dan sumur ini dipakai untuk menguburkan nabi mereka atau mengebumikan mereka di dalamnya. Jadi hadirin jamaah sekalian, ada yang mengatakan Ras ini sebuah sumur di Azerbaijan dan kemudian mereka mendustakan seorang nabi yang kemudian nabi ini mereka letakkan di dalam sumur tersebut. Di sini ada riwayat, ya, dari Abu Bakar Muhammad bin Hasan An-Naqqasi menyebutkan bahwa penduduk Ras memiliki satu sumur yang menjadi sumber air minum dan dapat mencukupi irigasi ladang mereka. Mereka mempunyai seorang raja yang adil dan berperilaku baik. Ketika raja tersebut wafat, mereka merasa sangat kehilangan. Setelah beberapa hari berlalu dari kematian raja, muncullah setan dalam wujud raja itu, seraya berkata, sesungguhnya aku belum meninggal dunia. Jadi setan, ya, raja yang adil ini, ya, kemudian apa? Meninggal dunia dan kemudian setan berbicara kepada penduduknya dari belakang tabir. Jadi mereka hanya mendengar suara, nggak ngelihat orangnya. Yang setan kemudian mengaku dia adalah raja yang meninggal tersebut. Ya, kemudian setan ini berkata, sesungguhnya aku belum meninggal dunia, tetapi aku menyembunyikan diri dari kalian hingga aku dapat melihat perbuatan kalian. Mendengar pengakuan raja, mereka merasa sangat bahagia. Selanjutnya setan yang menjelma sebagai raja itu memerintahkan agar mereka membuka dinding pemisah antara mereka dan dirinya. Raja juga memberitahukan kepada mereka bahwa ia tidak akan pernah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Kebanyakan di antara mereka penduduk Ras mempercayai ucapan raja tersebut, bahkan mereka mengagung-agungkan dan menyembahnya. Jadi biasa, ya, kekafiran itu, kemusyrikan itu di awal, ya, dari satu orang yang dianggap orang soleh,
kemudian dia meninggal dunia, diagung-agungkan, pertama dibuat gambarnya, kemudian dibuat patungnya, dan kemudian disembah oleh orang-orang bodoh ini tadi, hadirin jamaah sekalian. Nah, begitu juga dengan penduduk Quraisy ini. Ya, maka Allah mengutus seorang nabi kepada mereka. Nabi tersebut memberitahukan kepada mereka bahwa orang itu adalah setan yang berbicara dengan mereka dari balik tirai. Ya. Nabi itu melarang mereka agar tidak menyembahnya dan menyuruhkan mereka untuk menyembah Allah semata serta tidak menyundukannya dengan sesuatu apapun. Nama Nabi itu adalah tadi sama, namanya adalah Hanzalah bin Safwan. Tapi penduduk Ras pun tetap memusuhinya. Bahkan penduduk Ras membunuh dan melemparkannya ke dalam sumur. Tindakan mereka itu membuat air sumur menjadi kering, sehingga mereka pun sangat kehausan. Semua pepohonan juga menjadi kering karena kekurangan air dan buah-buahan menjadi layu hingga berguguran. Rumah-rumah tempat tinggal mereka menjadi hancur berantakan. Kondisinya berubah drastis dari sebelumnya yang sejuk, lalu tiba-tiba berubah menjadi gersang. Dari aman tentram berubah menjadi kacau balau. Dari suasana persaudaraan dan penuh kasih sayang berubah menjadi terpecah belah dan penuh permusuhan hingga akhirnya mereka semua dibinasakan tanpa tersisa. Nah, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, inilah tentang Ashabur Ras yang membunuh nabi mereka bernama Hanzalah bin Safwan, karena ya Hanzalah ini mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain diceritakan bahwasanya dengan cara membunuhnya, Hanzalah ini dilempar ke dalam sumur dan ditutup sumurnya. Nah, dan ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali masuk surga pada hari kiamat nanti adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Ya. Karena ketika mereka melempar Nabi ini tadi, hadirin jamaah sekalian, ternyata ada yang menolong Nabi ini tadi, yaitu seorang hamba yang berkulit hitam. Nah, dia bekerja sebagai tukang mengumpulkan kayu bakar, kemudian dijual, dia belikan makanan dan dia berikan makanan ini kepada kepada Nabi ini tadi. Walaupun kisah ini kemudian dikritik oleh para ulama yang lain, karena dalam kisah itu terakhirnya ternyata Allah tidak jadi tidak jadi menghancurkan kaum itu, karena kemudian Nabi ini selamat dan akhirnya penduduknya masuk Islam ataupun mempercayai Nabi tersebut, dan akhirnya tidak jadi dihancurkan oleh Allah dalam riwayat ini. Nah, jadi riwayat ini kemungkinan bukan Ashabul Ras, karena kalau Ashabul Ras itu semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mendustakan Nabi mereka yang bernama Hanzalah bin Safwan. Ya, di sebuah daerah yang pertama, riwayat yang pertama mengatakan bahwasanya nama daerahnya adalah Hurdud Hadur, yang kedua yaitu sebuah daerah, sebuah sumur di daerah atau di negara Azerbaijan. Itu kisah Ashabur Ras yang juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya orang-orang terdahulu dihancurkan. Yang kedua yaitu kisah kaum Yasin. Ya, yaitu kisah siapa? Kaum Yasin, qissatu qaum Yasin, yaitu Allah ceritakan wahum ashabul qaryati ashabu Yasin. Nah, ini kita bacakan ayatnya agak sedikit panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun. Ya. Wadrib lahum mathalan, kata Allah, dan berilah mereka ini contoh tentang ashabul qaryati, tentang satu negeri, satu kaum, ya, idz ja'ahal mursalun, ya, ketika itu datang kepada mereka seorang rasul. Idz arsalna ilaihi mutsnaini, ketika kami mengutus kepada mereka ya, isnaini, dua orang rasul, fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan dua orang ini. Fa'azzazna bisalisin, maka Allah tambahkan satu lagi orang ini. Faqalu inna ilaikum mursalun, ya. Kemudian ya mereka berkata inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami ini orang-orang yang diutus kepada kalian.
Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya, kemudian mereka berkata, tidaklah kalian itu manusia seperti kami. Nah, ini memang hadirin jamaah sekalian, banyak daripada pengikut para nabi ataupun masyarakat itu yang menolak para nabi, ya, mendustakan para nabi karena mereka menganggap kenapa nabi itu dari manusia, padahal memang ini sunatullah. Nabi itu ya dari manusia, ya. Tapi mereka menentang kenabian karena nabi ini dianggap manusia biasa seperti mereka. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Ya, mereka berkata, kalian itu tidaklah manusia yang sama seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ya. Dan tidaklah Ar-Rahman yaitu Allah, ya, menurunkan seorang pun in antum illa takdzibun, kecuali kalian itu orang-orang yang sudah berdusta. Qalu inna tatayyarna bikum. Qalu, maka mereka berkata, ya, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun, ya. Mereka berkata apa? Rabbuna ya'lamu, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah rasul kepada kalian. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan tidaklah ada kewajiban kami kecuali kami memberikan apa penjelasan kepada kalian yang dengan penjelasan yang mubin, yang jelas. Qalu inna tatayyarna bikum, ya. Maka mereka berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib malang karena kalian. La illam tantahu lanarjumannakum, kalau kalian tidak berhenti dari dakwah ini, ya, lanarjumannakum, maka kami akan rajam kalian, ya. Wala yamassannakum, ya, dan kami akan wala yamassannakum minna adzabun alim, ya. Maka kami akan menyiksa kalian dengan azab yang sangat pedih. Qalu ta'irukum ma'akum, maka mereka berkata, ta'iruk, yang membuat kalian celaka itu ya kalian sendiri. La illam qalu ta'iruk la in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah jika kalian diberi peringatan sebenarnya kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi intinya bagaimana tiga orang rasul tadi, tiga orang utusan ini hadirin jamaah sekalian didustakan oleh para pengikutnya di dalam kisah atau kisah tentang surat Yasin. Kemudian Allah mengatakan wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, kemudian datang dari ujung Madinah, dari ujung negeri, rajulun yas'a, seseorang laki-laki yang bergegas-gegas. Qalu ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutinlah ini para rasul ini, ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutin orang-orang yang tidak meminta kalian upah, wa hum muhtadun, sedangkan mereka itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya, kemudian orang ini tadi mengatakan, hadirin jamaah sekalian, dan kenapa aku tidak menyembah tidak menyembah zat yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan akulah yang akan kembali kepadanya. A'attakhidhu min dunihi alihatan, ya. Apakah kalian menjadikan selain daripadanya Tuhan-Tuhan? Iyuridinir rahmanu bidurrin la tughni an sya'anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunqidun, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah kalian menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Iyuridinir rahmanu bidurrin, ya, apabila Allah menginginkan keburukan, la tughni anni syafa'atuhum, maka tidak bisa aku memberikan syafaat kepada kalian, wala yunqidun, dan juga kalian tidak akan diselamatkan. Attakhidhu min dunihi inni idzal lafi dhalalim mubin, ya. Kalau seperti itu maka sesungguhnya aku dalam kesesatan yang nyata. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah
bagaimana ya orang yang ketiga tadi memperingatkan kaumnya agar mengikuti Rasul 3 orang tadi. Ya. Nah, siapa yang jadi 3 orang ini berdakwah, dakwahnya ini kemudian ditentang oleh kaumnya. Nah, hadirin jamaah sekalian, kemudian dibantu oleh orang yang lain. Ya. Dalam riwayat dikatakan nama orang itu adalah Habibun Najjar. Habibun Najjar dialah orang yang keempat tadi, yang kemudian meminta pada kaumnya agar mengikuti 3 utusan yang diutus Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian karena dia ini mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Habibun Najjar ini dibunuh oleh kaumnya. Dan kemudian hadirin jamaah sekalian, Allah menghancurkan kaum ini, kaum yang terdapat ceritanya dalam surat Yasin ini, dengan cara bagaimana? Dengan cara 1 kali teriakan saja, 1 kali teriakan suara. Ya hadirin jamaah sekalian, maka mereka tiba-tiba mati semuanya. Ya, in kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Ya, tidak ada siksaan atas mereka kecuali 1 suara saja. Ya, kemudian mereka tiba-tiba semuanya mati. Ya, ini kisah tentang ashabu atau qissatu suratu Yasin. Kisah yang terdapat di dalam surat Yasin. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya surat ataupun kisah surat Yasin ini adalah hadirin jamaah sekalian ashabul ukhdud. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ini pendapat yang sangat lemah. Ada juga yang mengatakan ya 3 orang tadi yang diutus ini hadirin jamaah sekalian adalah 3 orang pengikut Nabi Isa alaihi salam. Ya. Untuk sebuah tempat yang bernama Antokia. Nah, pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi dia mengatakan ya penduduk surat Yasin ini adalah suatu daerah bernama Antokia, yang di situ hadirin jamaah sekalian ada seorang raja yang bernama Antiochus bin Antiochus yang menyembah berhala. Selanjutnya Allah mengirim 3 orang rasul, yaitu Shadiq, Masduq dan Shalum. Ya. Shadiq, Masduq dan Shalum. Nah, ada juga yang berpendapat 3 orang ini tadi yaitu pengikutnya Nabi Isa, yaitu Syam'un, Yuhana dan Paulus. Ada juga yang mengatakan seperti itu, tapi pendapat ini ya menurut para ulama lemah, ya, yang mengatakan bahwasanya pengikut Nabi Isa yang 3 orang ini adalah karena kenapa? Pengikut Nabi Isa di Antokia itu kita ketahui bahwasanya mereka berhasil dalam berdakwah karena banyak orang yang mengikuti dakwah mereka. Ya. Maka kita akan melihat jejak-jejak peninggalan agama Nasrani itu di 4 tempat. Salah satunya adalah di Antokia, yaitu di Antokia, di Al-Quds, Iskandaria, dan juga Konstantinopel. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, jadi tidak benar yang mengatakan bahwasanya 3 orang itu adalah pengikut Nabi Isa. Kemungkinan besar hal ini terjadi sebelum Nabi Isa alaihi salam, sebelum zamannya Nabi Isa alaihi salam. Ya, kaum penduduk Yasin ini yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan 1 suara saja, karena mereka sudah membunuh seseorang yang mempercayai Rasul mereka, yaitu Habibun Najjar. Ini dibunuh oleh mereka hadirin jamaah sekalian dengan cara yang sangat keji. Ada yang dikatakan Habibun Najjar ini dipukuli sampai mati. Ada yang mengatakan bahwasanya badannya diinjek-injek sampai kemudian mati, dan banyak ya, kisah-kisah tentang pembunuhannya hadirin jamaah sekalian, yang pastinya mereka kemudian diadab oleh Allah dengan 1 kali teriakan, ya 1 kali suara yang besar yang kemudian menyebabkan mereka semuanya mati. Nah, inilah 2 kisah ya, atau 3 kisah hari ini kita ceritakan. Yang pertama tentang Nabi Dzulkifli, yang kedua yaitu kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah. Sebelumnya kita sudah bahas ya, kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah ada namanya kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, dan juga kaum Sodom. Ya, kaum Ad itu kaumnya Nabi Saleh,
kaum Samud, kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud, kaum Samud itu kaumnya Nabi Saleh, kaum Madian itu kaumnya Nabi Syuaib, kemudian kaum Sodom itu kaumnya Nabi Lut, dan hari ini kita tambahkan yaitu kaum Ros, Ashabul Ros, dan juga ya qissatu suratu Yasin, kisah yang terdapat dalam surat Yasin. Seseorang Habibun Najjar dibunuh, hadirin jamaah sekalian, karena mengajak untuk mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah, dan Allah hancurkan dengan satu kali teriakan yang menyebabkan mereka semuanya meninggal dunia. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, pertanyaan. Ustadz, apakah jika seseorang bermimpi bertemu dengan Nabi, mimpi tersebut bisa dibenarkan? Oh iya, kan Rasulullah yang berkata, ya, barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka dia memang bertemu dengan Nabi, karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Ya, bisa dibenarkan mimpi taab. Walaupun tidak sembarangan orang bisa bermimpi bertemu dengan Nabi. Tapi kalau ada orang yang mengaku, ya kita, hadirin jamaah sekalian, nahkumi bi zahiriha, kita hukumi dengan hal-hal yang zahir saja. Dia mengaku, mudah-mudahan dia memang benar melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Kalau dia berdusta, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Kita percaya dengan zahir yang dia katakan. Nah, bolehkah kita ceritakan kepada orang lain? Afdolnya tidak kita ceritakan kecuali kepada orang-orang tertentu. Afdolnya tidak kita ceritakan kecuali yang pertama kepada orang-orang tertentu yang mungkin bisa mempercayai sehingga tidak terjadi fitnah. Ya. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, bisa kita ceritakan hal tersebut kalau memang mengandung hikmah. Ya. Kalau ada hikmahnya, ya, kemudian bisa mengambil pelajaran dari kisah yang kita ceritakan itu. Misalnya kita karena banyak bersolawat, ya, kemudian Allah kasih kemuliaan dengan melihat Rasul dalam mimpi. Nah, kita pengen ngasih pelajaran tentang itu, mungkin bisa. Ya. Tapi kalau nggak ada hikmahnya, apalagi cuma untuk menyombongkan diri, itu tidak boleh. Tapi kalau ada orang mengaku dia melihat Nabi, nahkum bi zahirnya, kita hukumi dengan zahirnya. Kalau dia bohong, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Ya. Tapi kalau orang memang benar bertemu dengan Nabi, bisa. Dan ada amalan-amalan biasanya yang memang istiqomah kita lakukan, bisa menyebabkan kita bertemu dengan Nabi. Salah satunya sholawat, baca Quran. Ya, kalau kita istiqomah, insya Allah bisa ya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Ustadz, kenapa saat ini tidak ada lagi kaum yang dihancurkan oleh Allah? Yang nggak ada lagi. Ya kan ini sudah kita kasih tahu bahwasanya, hadirin jamaah sekalian, Allah menghancurkan hanya sebelum Allah turunkan Taurat. Ya, setelah Allah turunkan Taurat, tidak ada Allah menghancurkan satu kaum secara keseluruhan, tidak. Ya paling hanya sedikit-sedikit saja, misalnya dengan terjadinya bencana alam atau apapun. Enggak semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah pasti ini ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dihancurkan hanya sebelum Taurat turun, ya. Ustadz, saat ini banyak yang menghalang-halangi agama Allah. Kenapa tidak dibinasakan? Ya enggak, Bu. Ya kan hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Ya, bisa jadi itu untuk kita ambil hikmah. Ya, mereka terus dengan kezoliman, biar nanti mereka akan mempertanggungjawabkan kezoliman mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan memang hikmah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya, Allah tidak menghancurkan kaum setelah turunnya Taurat. Ya, setelah turunnya Taurat, ya paling nanti Allah kasih ujian. Fir'aun misal dihancurkan oleh Allah, tapi tidak semua kemudian meninggal, hanya Fir'aun dan bala tentaranya saja. Ya, atau misal, dan hampir semua setelah Allah turunkan Taurat tidak ada lagi yang dihancurkan. Bahkan kemusyrikan yang terjadi di Mekah begitu besar, tapi kan tidak dihancurkan. Bahkan Allah turunkan Rasul kepada mereka untuk berdakwah. Seperti itu. Nah, kalau banyak yang menghalangi agama Allah, ya kita doakan, Bu. Doakan, ya bukan juga kita doakan biar dibinasakan. Tidak, doakan mereka dapat
hidayah. Ya, kalau mereka tidak mendapatkan hidayah juga, biarkan nanti mereka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berjuang saja. Tugas kita berdakwah, ngajak pada Allah. Yang mereka tidak mau mendapatkan hidayah, kita doakan mereka. Kalau nggak mau juga, biarlah mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Ustadz, bagaimana dengan kondisi dakwah di Indonesia? Ada yang dianggap anti Pancasila, sementara Syiah dibiarkan. Ya hadirin jamaah sekalian, Pancasila bukan untuk kita bentur-benturkan dengan Islam. Ya, tidak benar juga membentur-benturkan Pancasila dengan. Dan kalau kita lihat 5 sila yang ada di Pancasila juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketuhanan, bahkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan Islam. Kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan Islam. Tidak ada masalah antara Islam dan Pancasila. Ya, Pancasila dasar negara kita seorang Muslim, hadirin jamaah sekalian, ya ketika kita benar-benar melaksanakan agama kita ini, maka tidak bertentangan, karena tidak ada satupun di dalam 5 sila dalam Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Bahkan intisari Islam diambil daripada 5 sila itu. Dan ini Pancasila itu bukan sembarangan. Ya, para ulama juga ikut dalam menggodoknya, walaupun ada perbedaan pendapat, wajar. Ya, ketika awal-awalnya hadirin jamaah sekalian, ya juga kita tidak usah sebagai seorang Muslim menentangkan Pancasila, sudah bukan zamannya lagi. Ya, perdebatan masalah ideologi ini sudah selesai. Ya. Tapi kemudian kita ini, ya masalahnya itu ada orang yang menganggap dirinya paling Pancasilais. Seolah-olah ya, kalau orang tidak mengucapkan selamat Natal, anti Pancasila, tidak toleran. Kalau orang tidak mau ibadah bersama-sama di gereja, anti Pancasila. Nah, ini masalah. Ya, kalau orang Pancasila hanya dilihat dari seperti itu masalah. Ya. Nah, masalahnya ini hadirin jamaah sekalian, ada orang yang mengaku dirinya lah yang paling Pancasila, kelompoknya lah ada yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini masalah. Ya. Ya, tapi kalau Pancasilanya tidak ada masalah dengan Islam. Tapi ada beberapa orang saja yang mengaku dirinya Pancasilais, sehingga orang-orang yang tidak sama dengan pemikiran dia dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sementara Syiah dibiarkan. Ya, kita mau bilang apa ya, negeri kita memang seperti itu. Ya, kita dakwah aja Bu, bahwasanya Syiah itu sesat, kita lindungi keluarga kita, ya sambil kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lindungi keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita dari bahaya Syiah. Ya, mudah, dan sebenarnya sudah ada sih perbuatan untuk kalau dulu MUI sudah mengeluarkan fatwa sebenarnya tentang kesesatan Syiah, ya. Tapi ya itulah. Ya, kita doa sajalah, kita doa sambil kita berusaha. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuk bangsa kita ini, hadirin jamaah sekalian. Ustadz, apa hikmah penindasan Israel kepada Palestina? Mengapa Allah membiarkan kezaliman tersebut? Ya, untuk menguji kita, di mana kita berpihak, kepada Allah atau kepada musuh Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, hikmahnya pasti ya, kenapa Allah biarkan terus kezaliman Israel kepada Palestina? Ya, untuk menguji kita, apakah kita ini selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan hak-hak saudara kita yang ada di Palestina, atau kita malah condong kepada kekafiran, bahkan kita mau bekerja sama dengan orang-orang yang sudah menindas dan menjajah negeri kaum muslimin. Palestina akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya juga hadirin jamaah sekalian, ini mendekati akhir zaman. Kan Rasulullah mengatakan salah satu ciri-ciri akhir zaman itu la taqumus sa'ata, tidak akan tidak akan berdirinya hari kiamat, atau tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Ya, nah sekarang kan kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi berbuat zalim. Dahulu di zaman masih ada kekhilafaan, para ulama nggak ngerti hadis ini, bukan nggak ngerti, maksudnya para ulama melihat, oh ini belum terjadi, karena kenapa? Orang-orang Yahudi
tinggal di dalam kekuasaan kaum muslimin dengan tenang, dengan damai, tidak diganggu. Ya, tempat-tempat ibadah mereka bebas beribadah. Bahkan di Eropa mereka yang dijajah, dibunuh, tapi di negeri muslim tidak ada mereka dilukai, dicelakai, hadirin jamaah sekalian. Ya, tapi kemudian pada hari ini kemudian mereka berkuasa, ya, semua negara-negara kuat berada di dalam genggaman mereka, kemudian mereka menindas saudara kita di Palestina. Ini hikmah Allah. Ya. Bagaimana hadirin jamaah sekalian membedakan kita mana orang yang benar-benar berjuang untuk agama Allah, mana yang orang hanya berjuang untuk dunia mereka. Nah, itu saja intinya kepada kita. Ya, apakah kita ini memang ingin, ya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan ikut berjuang, atau kita malah, ya, bekerja sama dengan orang-orang kafir sebagaimana pada hari ini, ya, negeri-negeri kita hadirin jamaah sekalian, beberapa negara Arab, Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan beberapa negara Arab yang lainnya kemudian membuat kerjasama bilateral antara negara mereka dengan Israel. Ya. Nah, kita lihat saja nanti. Ustadz, bagaimana bentuk bantuan dan dokumen kontrak yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina sementara banyak umat muslim masih menggunakan produk-produk buatan Yahudi? Yang pertama, hadirin jamaah sekalian, dakwahkan terus bahwasanya pentingnya Palestina ini sebagai negeri kaum muslimin. Ini punyanya negeri kaum muslimin, ya, dikuasai ratusan tahun dan kemudian dijajah oleh Israel laknatullah alaih. Ini terus kita dakwahkan, kita penting. Ya, mereka ini sadar bahwasanya, ya, Palestina ini negeri kaum muslimin yang dijajah. Karena banyak orang yang nggak sadar, Bu. Mereka menganggap perjuangan di Palestina itu bukan perjuangan agama, tapi mereka menganggap ini perebutan hak saja. Ya, tidak. Ya. Ini kita harus sadarkan bahwa memang orang Yahudi ingin menguasai, ya, Palestina ini secara keseluruhan. Mereka berbuat zalim. Tanah itu adalah tanah kaum muslimin. Kita mesti mendukung saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di sana karena mereka sudah dizolimi dan dijajah. Itu yang pertama. Yang kedua, boykot produk-produk yang mendukung produk-produk Yahudi. Apapun itu semampu kita. Kalau bisa jangan gunakan produk-produk yang memang sudah mendukung mereka dengan terang-terangan. Ya. Apapun itu, cari. Makanya ini penting para entrepreneur, para pengusaha kita membuat produk-produk tandingan. Ya, ini kan bukan produk-produk yang susah sebenarnya untuk dibuat. Ya, sabun mandi, sabun cuci, ini bisa mudah dibuat, tapi kita kalah bersaing dengan mereka. Ya, nah maka, ya, coba kita berusaha. Ya, yang kita mampu kita boikot, kita boikot. Mohon maaf ya, air, misalnya air minum gini. Ya, kalau ada air satu merek kita tahu ini dukung Yahudi, yang satu lagi kita tahu punya orang Indonesia asli, beli yang punya orang Indonesia dong. Ngapain kita beli yang punya orang Yahudi? Dari diri kita aja. Itu yang kedua. Nah, ketiga hadirin jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, sudah pasti, ya, perjuangan selain tadi perjuangan dakwah sosialnya, yang kedua perjuangan melalui ekonominya, yang ketiga nanti perjuangan secara politik, ya. Kita harus dukung, kita harus bela, ya, partai-partai ataupun orang-orang yang memang punya komitmen untuk membebaskan Palestina daripada tangan orang-orang Yahudi laknatullah alaih. Ya. Jangan dukung orang-orang yang memang ingin kerjasama dengan orang Yahudi, jangan dukung. Gitu. Tapi ini proses panjang, Bu. Ya, kita mungkin belum ngelihat hari ini, tapi insya Allah 30, 50, bahkan 100 tahun yang akan datang kalau memang Allah takdirkan, ya, Allah takdirkan, insya Allah Palestina itu akan kembali lagi kepada tangan kaum muslimin. Yang penting kita berjuang saja, ya. Yang penting kita berjuang saja semampu kita dengan dakwah kita, dengan dana kita bantu saudara-saudara kita di sana melalui banyak, ya, sekarang kan banyak, ya, yang bisa dipercaya, Bu, jangan yang asal-asalan, ya. Ya, misalnya karena banyak penipuan juga, ini bahaya, ya. Yang bisa dipercaya lah, misalnya, ya, banyak, ya, ada ACT, misalnya ada astagfirullahaladzim, dompet duafa misalnya, yang sudah punya nama dan kita tahu mereka benar-benar, ya, hadirin jamaah sekalian, berjuang untuk Palestina, memberikan, ada KNRP, ada kemudian KISPA dan yang lainnya.
Ustadz, apa solusi jika kita tidak kuat lagi terhadap kezaliman pemerintah? Sabar. Ya sabar, sabar Ibu, sabar hadirin jamaah sekalian, sabar. Tidak ada tidak ada cara lain kecuali sabar dan doa terus ya. Mudah-mudahan Allah buka kezaliman ini. Kita tidak boleh, kalau memberontak tidak boleh ya. Karena kenapa? Memberontak itu bukan cara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berjuang tapi dengan koridor yang benar ya. Secara hukum kita perjuangkan secara hukum ya. Bagaimana ini secara hukum yang berlaku di Indonesia kita perjuangkan ya. Kemudian secara dakwah kita terus ya, berdakwah, menyiapkan generasi masa depan yang terbaik. Karena nanti kan orang-orang ini kan semuanya pada mati semua. 20 tahun, 30 tahun lagi nggak tahu kemana. Akan digantikan oleh anak-anak muda. Maka kita harus persiapkan ya, anak-anak muda yang mengerti Islam, yang sebagai pengganti mereka. Nah ini harus kita siap. Nah, kita sabar aja, doa ya. Kita doa kepada Allah agar Allah memperbaiki orang-orang beriman, Allah memperbaiki pemimpin-pemimpin kita, dan Allah hancurkan orang-orang yang sudah berbuat zalim. Nanti mereka akan tahu. Hari ini mereka mungkin asik dengan kezaliman, tapi insya Allah nanti mereka akan tahu. Minimal di yaumil akhir mereka akan melihat apa yang sudah mereka lakukan di dunia ini. Ustadz, apa yang bisa dilakukan umat muslim ketika ada ulama atau saudara muslim kita dizalimi, sedangkan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh? Ya kita doakan Bu, kita doakan ya, mudah-mudahan Allah kasih mereka kekuatan. Dan banyak kezaliman bukan hanya sekarang, dari zaman dulu juga banyak kezaliman ya. Di zaman masih ada para sahabat, kita tahu ada Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi, orang yang sangat kejam sekali, membunuh banyak sahabat. Dan akhirnya Allah hancurkan juga Al-Hajjaj ya, matinya terhina. Bahkan hadirin jamaah sekalian, sangat mengerikan sekali kematiannya. Nah ini pelajaran untuk kita. Orang-orang zalim itu suatu saat akan hancur ya. Dan nanti mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilaku mereka. Pekerjaan kita cuma sabar, terus dakwah, usaha ya. Karena kan ini kan sebentar lagi kita ini kan semuanya bakal mati ya. 20-30 tahun yang akan datang mungkin kita sudah mati. Nah maka mempersiapkan generasi-generasi setelah kita ini, yang nanti mereka akan menduduki peran-peran penting di Indonesia ini. Maka mereka harus orang-orang yang peduli terhadap Islam. Mereka orang-orang yang siap berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang tidak mau berlaku zalim. Nah, ini kita persiapkan dari sekarang. Anak-anak kita, keluarga kita, ya anak-anak muda setelah kita persiapkan. Sampai kita berdoa, bersabar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kalau Allah tidak berikan hidayah, mereka akan tanggung jawab apa yang sudah mereka perlakukan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala.